Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan pengumuman yang menggema ke seluruh kota. Sebuah field khusus F-Rank berskala besar yang bernama Pulau Langit, Kainal, muncul di atas. Seoul dan Provinsi Gyeonggi, pilar-pilar cahaya diyakini sebagai portal menuju Pulau Langit, Kainal. Asosiasi user saat ini sedang menerapkan kontrol darurat. Karena munculnya Pulau Langit, seluruh penerbangan di Bandara Incheon dan Gimpo dibatalkan tanpa batas waktu. Penduduk yang tinggal di bawah field khusus mengeluhkan kurangnya sinar matahari. Terlihat reporter yang mewawancarai salah satu user. User itu berkata bahwa ia merasa bahwa asosiasi user harus segera membuka akses ke portal menuju pulau di langit. Reporter mengatakan, berita terkini laporan datang dari berbagai penjuru dunia tentang kemunculan field khusus yang terjadi secara bersamaan. Ini adalah kabar terbaru dari Jepang. Semalam daratan sebesar setengah Korea Selatan muncul di dekat Tokyo. Seseorang menganggap Jepang cukup beruntung karena field khususnya bukan pulau langit. Jadi setidaknya mereka tidak perlu khawatir soal sinar matahari. Temannya membalas, bukan itu masalah utamanya. Di Jepang yang muncul itu adalah field khusus B, rank yang berisikan monster level 70 yang sedang menyeberang ke Tokyo. Temannya bertanya, bukankah level 70 itu pada dasarnya adalah monster S rank? Temannya menjawab, iya, dan juga untuk persyaratan. Masuknya adalah level 41 hingga level 70. Apakah ini adalah akhir dunia? Namun meskipun keadaan dalam kondisi kacau, orang-orang masih menaati rambu lalu lintas. Terlihat ada seseorang yang sedang menjelaskan ke orang-orang, melihat apa yang terjadi di negara lain. Field khusus jelas tidak membawa manfaat. Asosiasi user sedang berupaya agar serangan ke field bisa segera dilakukan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Setelah informasi yang cukup dikumpulkan, kami berencana menawarkan hadiah dan menyusun strategi untuk menaklukkan Pulau Langit Kainal. Namun terlihat Juwon yang berjalan menuju ke toko user dan menganggap situasinya kacau sekali. Scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat Juwon yang berpikir bagaimana cara ia bisa mendapatkan lebih banyak SP dalam waktu dekat. Terlihat panel sistem yang memperlihatkan biaya yang dibutuhkan untuk mengupgrade trade-nya yang membutuhkan banyak SP. Juwon berpikir, andai saja ia bisa menyelesaikan misi utama itu, akan membuatnya mendapatkan 14.000 SP ke jumlah yang sudah kumiliki. Dan itu akan membuatku bisa mengupgrade seluruh sub-trade yang kupunya satu level. Juwon pun memutuskan untuk menyelesaikan misi utama apapun yang terjadi. Terlihat pelayan yang datang membawakan sebuah kotak sembari berkata, terima kasih telah menunggu pelanggan. Juwon pun membuka kotak itu dan berkata, wow, jadi ini barang seharga 70 juta won? Terlihat notifikasi sistem. Cincin mana? Terkutuk rank E, aksesoris jenis cincin. Efek mana? Plus 100. Kekuatan minus 1. Gelang mana? Terkutuk rank X, aksesoris jenis gelang. Efek mana? Plus 100. Kelincahan minus 1. Set aksesoris mana terkutuk 2. Mana plus 200. Daya tahan minus 2. Penjaga toko itu bertanya apakah Juwon sedang mencari cincin dan gelang mana terkutuk sebagai perlengkapan Anda. Juwon mengiyakannya. Juwon berujar di dalam hati, dengan set itu aku mendapatkan tambahan mana sebanyak 400. Jadi total manaku sekarang adalah 1.510 mana. Meskipun membuat statku sedikit turun, namun saat ini lebih aman mengendalikan sihir dari belakang. Dan sekarang aku penasaran, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan armor? Juwon bertanya ke penjaga toko, berapa harga set armor rank D atau C? Dengan wajah senang, penjaga toko mengatakan bahwa harganya adalah 400 juta won. Apakah Anda ingin beli armornya juga? Mendengarnya, Juwon hanya bisa tersenyum dan akhirnya hanya membeli aksesoris saja. Juwon berujar di dalam hati, bertarung dengan perlengkapan seharga rumah itu terlalu gila. Scene berpindah ke Juwon yang sudah berada di depan pintu masuk ke pulau di langit. Juwon berujar di dalam hati, karena kacamata terlalu merepotkan. Jadi aku pakai sisa uangku untuk mengupgrade body charmku? Mungkin seharusnya aku dari awal membelinya.
Sebelum masuk, ayo, lihat ulasan dari komunitas dulu. Terlihat beberapa komen orang-orang. Ada yang mengatakan bahwa monster di field ini jauh lebih kuat dibandingkan field dengan rank yang sama. Yang lain mengatakan bahwa user level tinggi yang ia kenal sempat terluka dan terpaksa harus keluar dari field. Ada juga yang mengatakan bahwa karena rata-rata monster adalah makhluk terbang, membuat para penyerang jarak jauh menjadi gugup. Karena sulit bagi tank untuk memancing aggro monster yang terbang, ada orang yang mengatakan bahwa oksigen di sana sangat tipis, jadi berlari sebentar saja bisa merasa cepat, capek. Membacanya, Juan berujar di dalam hati, melihat reaksi mereka ini bukan field rank F, ini lebih mirip field rank D. Ya, mereka yang gagal, lalu melarikan diri mungkin saja hanya melebih-lebihkannya. Memangnya seberapa buruk sih tempat ini? Juan melewati portalnya, dan tiba-tiba saja, ia terangkat ke atas. Seketika ia berpindah ke atas pulau, yang ternyata memiliki pemandangan yang sangat indah. Melihatnya, Juan sangat mengagumi tempat itu. Bahkan, monsternya tidak langsung menyerang. Aku bahkan merasa bisa duduk dan makan bekal. Mungkin tempat ini tidak seburuk yang dikatakan orang-orang, namun tiba-tiba saja terdengar teriakan dari belakangnya. Saat Juan melihat ke arah belakang, ternyata itu adalah seseorang yang sedang dicengkram oleh seekor burung besar. Orang itu meminta tolong ke siapapun. Namun sayangnya, ia langsung dijatuhkan oleh burung itu. Namun Juan hanya bisa terdiam karena burung-burung itu mulai mengelilingi di sekitarnya. Juan berujar di dalam hati, "Lupakan, aku harus mundur sekarang. Dalam kondisi ini, satu-satunya harapanku adalah fireball. Coba saja kalian mendekat aku, akan membakar kalian." Namun burung-burung itu tidak mempedulikan Juan dan langsung menerjang ke arah seseorang yang menggunakan perisai. Juan kebingungan dan berujar di dalam hati, kemana mereka semua? Tunggu, bukankah orang-orang itu terlihat Hejin dan saudaranya yang sedang melawan monster-monster itu? Monster itu menerjang ke arah perisai saudara Hejin. Namun itu tidak memberikan efek sama sekali kepada perisainya. Hejin pun menyiapkan serangannya dan meluncurkan skill Firestorm, yang langsung membuat monsternya gosong dan berhasil dikalahkan. Melihatnya, Juan menganggap serangan itu terlalu kuat hingga memberikan damage yang gila. Ia sudah menduga bahwa mereka memang kuat, tapi ia tidak menyangka bahwa mereka sekuat ini. Hejin sembari meregangkan tubuhnya, berkata, tidak sesulit yang kukira. Saudaranya meminta agar ia jangan meremehkan monster yang akan membuatnya lengah dan berakhir seperti terakhir kali. Juan berpikir, iya, hanya menyalin fireball, tapi haruskah ia juga menyalin skill yang baru saja digunakan Hejin? Terlihat ada monster yang memantau Juan Hejin. Berandai-andai jika waktu itu ada healer, mungkin kita tidak akan terluka separah itu. Semakin kupikirkan, semakin aku menyesalinya. Jika saja aku bisa merekrut healer yang kutemui itu, pasti perburuan ini akan jauh lebih mudah. Namun ia mendengar suara dari belakangnya dan menoleh. Ternyata, itu adalah Juan yang kakinya ditempeli oleh salah satu monster. Juan kaget karena melihat Hejin dan saudaranya yang sedang memperhatikannya. Mereka pun saling terdiam karenanya. Hejin pun menyapa Juan. Kebetulan sekali bertemu denganmu. Di sini kau terlihat agak sibuk ya? Juan hanya bisa memaksakan senyumnya dan mengumpat di dalam hati. Terlihat monster itu yang menangis karena diangkat oleh saudara Hejin. Juan berterima kasih padanya. Ia langsung mengkhawatirkan sepatunya dengan sangat menyesal. Melihatnya, saudara Hejin berujar di dalam hati, bukankah ia healer yang ada di taman? Melihatnya yang seperti itu, Hejin tidak akan menambahkan ia ke party kami kan? Namun saat ia melihat ke arah Hejin, yang wajahnya sedang sangat berbunga-bunga, ia yakin Hejin akan mengajaknya. Hejin pun memanggil Juan dan berkata, "Healer, maksudku, Juan, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Pasti kita sudah ditakdirkan jadi satu party," ujarnya sembari memeluk tangan Juan. Juan dengan wajah yang sudah tidak nyaman berujar di dalam hati, "Padahal, rencananya aku cuma mau berburu. Seperti biasa hari ini." Juan pun meminta Hejin untuk melepaskan tangannya. Namun bukannya melepaskan tangannya Hejin, malahan menariknya sembari berkata, "Aku pastikan akan membawamu hari ini." Juan dengan wajah senang berujar di dalam hati, kurasa aku tak punya pilihan. Aku akan menggunakan skill kopi terakhir untuk skill healer. Jadi, aku perlu pergi ke tempat lain untuk menyalin skill dulu. Juan pun mengiyakan ajakan Hejin. Namun, ia meminta beberapa waktu untuk ia pergi ke kamar mandi. Terlebih dahulu, mereka kebingungan karena di field tidak ada kamar mandi. Hejin bertanya apakah maksudnya di sini.
Juon pun tidak bisa menjelaskannya. Ia pun berujar di dalam hati. Aku tidak bisa bilang aku perlu menonton UserTube untuk menyalin skill. Juon pun beralasan, ia benar-benar harus pergi karena ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Beberapa waktu setelahnya terlihat para burung yang mencengkram batu yang sangat besar untuk menyerang ke arah Juon dan timnya. Namun untungnya, saudara Hyejin masih bisa menahan batu itu. Melihatnya, Juon berujar di dalam hati. Mereka jelas akan dipanggang kalau mendekat. Jadi mereka memilih untuk menggunakan batu yang membuat mereka tidak perlu mendekat. Namun muncul kembali serangan dari monster lain. Saat Juon ingin menyerang, ia sudah terlambat. Karena Hyejin telah di depannya sembari menoleh ke Juon dengan mengedipkan sebelah matanya dan menyerang monster itu dengan skill Fire Rain dan Fire Spear yang langsung menghabisi monster-monster itu. Hyejin senang karena akhirnya selesai. Saudaranya Hyejin memarahinya karena sudah ia bilang, jangan ikut campur. Hyejin membalas, memangnya kenapa aku harus membiarkanmu membunuh mereka semua? Melihat mereka berdua, Juon berujar di dalam hati. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bersinar. Juon memuji Hyejin dan bertanya apakah semua user S-Rank punya banyak skill sepertimu? Ia kembali berujar di dalam hati. Kalau S-Rank saja memiliki banyak skill, berapa banyak skill yang akan dimiliki X-Rank? Hyejin pun mengatakan bahwa skillnya kebanyakan didapatkan dari skill book. Mendengarnya, Juon pun mengetahui bahwa semuanya tentang uang, namun terlihat di air muncul gelembung-gelembung dan tiba-tiba saja muncul monster dari dalamnya. Melihat itu Hyejin dan saudaranya langsung bersiap menyerangnya. Namun Juon langsung meluncurkan skill firebalnya yang sangat besar. Hal itu membuat Hyejin dan saudaranya kaget karena serangan Alan yang sangat besar. Juon berujar di dalam hati. Normalnya ukuran fireball adalah segini. Namun barusan, kenapa sangat besar pikirnya? Dengan bingung, Hyejin bertanya ke Juon. Jujurlah padaku Stat, magicmu lebih tinggi dariku kan? Apa kamu benar-benar seorang healer? Namun Juon mengelak kalau itu normal. Ia berujar di dalam hati. Ini karena random unit trait membuat skillnya menjadi jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Terlihat notifikasi sistem. Overcharge rank F konsumsi mana skill plus 100%. Damage skill tambahan plus 20%. Persentase konsumen mana lebih tinggi dari peningkatan damage. Jadi itu tidak benar-benar sepadan. Juon menjawab bahwa meskipun skill healer itu job mulia, skill pertahanan diri sangat penting untuk naik level Hyejin bertanya. Berapa jumlah mana yang dimiliki oleh Juon? Juon mengelak dengan mengatakan bahwa mananya tidak banyak dan dalam jumlah yang normal. Padahal mananya sudah hampir 2000. Saudara Hyejin berujar di dalam hati, dengan mana yang meluap seperti itu memang bukan hal yang buruk. Namun kalau ia masih bisa menggunakannya, 13 kali lagi dengan statusnya sebagai healer dan bukan penyihir. Aku harus berhati-hati Juon. Melihat user lain yang menatapnya dengan tajam karena serangan yang ia lakukan barusan. Sepertinya aku harus berhati-hati dalam menggunakan skillku. Terlihat orang-orang yang sedang berburu monster imut. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, berapa lama aku harus terus mengawasinya?" Temannya menjawab, "Jangan bersantai-santai. Tetap awasilah monster terbang itu." Temannya membalas dengan malas, "Aku mengawasinya kok." Sia. Tujuan awal kita datang jauh-jauh ke sini. Bukan untuk mengalahkan monster-monster kecil itu. Sebenarnya, ada di mana si user pride itu? Temannya meminta mereka untuk mengalahkan monster yang besar itu. Namun tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem. Jumlah makhluk yang dihabisi di Sky Island telah memenuhi syarat untuk memanggil bos area. Salah satu dari mereka meminta untuk segera membereskan monster-monster itu, agar mereka bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kembali muncul notifikasi sistem. Master Sky Island terbangun. Salah satu orang berkata, "Hei, ada sesuatu di sana." Mereka kebingungan, karena hanya ada satu monster seperti itu, dan terlihat seperti malaikat. Namun tiba-tiba saja, Boss Field memunculkan rantai ke segala arah. Muncul notifikasi sistem menjelaskan, Celestial SWAT rank S.Me manggil 1. Celestial Sword, untuk setiap makhluk yang terbunuh di Sky Island, dan setiap Celestial Sword meningkatkan 100% damage. Jika Anda memiliki sifat unik Sky Island, jumlah Celestial Sword yang dipanggil meningkat sebesar 100%. Jika Anda memiliki unik trait Sky Island Celestial Sword akan mendapatkan efek hukuman rank A Magic yang diperlukan 60 mana cost 0. Melihat notifikasi sistem, Juon langsung berteriak untuk memperingati semua orang yang ada bahwa itu adalah skill area. Seketika muncul hujan ribuan pedang yang mengarah ke mereka semua. Saudara Hyejin pun mencoba untuk menahan serangannya. Ia berhasil menahannya, namun ia tetap kelelahan karenanya.
dan terlihat orang-orang yang tumbang dan kesakitan. Karena serangan itu, Hyejin mengkhawatirkan kondisi saudaranya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Saudaranya menjawab, aku mencoba memblokir pedang yang jatuh, tapi sekarang aku malah terkena debuff. Dan efeknya membuat damage HP dan defense semua statistikku berkurang. Sepertinya efek ini akan berlangsung selama 10 menit. Juon pun membantunya dengan skill healernya. Juon menatap Boss Field dengan sangat kesal. Muncul kembali notifikasi sistem. Kainal level 59 unique trait Sky Island rank a skill Celestial Sword rank S. Subjugation enhancement rank add and descent rank add. Statistik, strength 22, agility 39, stamina 28, magic power 75. Juon yang melihat statistik Boss Field berkata, bagaimana jika kita kabur dulu? Mereka pun menoleh ke arah Juon, muncul kembali notifikasi sistem. Quest sampingan rank B, Pulau Terbang Kainal. Kalahkan Kainal yang menyerang bumi sebagai Master of Sky Island dan hancurkan. Special Field mengalahkan Boss Field dengan unique power akan memberikan hadiah khusus, hadiah plus 5.000 SP, dan mendapatkan salah satu skill Kainal. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya, tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.